Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Agra Panakendra dengan NIM 25095111140. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan yang berlandaskan dengan tema Jejak Digital Dokter Hewan antara Etika, Integritas, dan Media Sosial. Sebagai calon dokter hewan, saya yakin kita semua memiliki satu impian besar, yakni melihat semua hewan sehat dan sejahtera. Impian ini bukan hanya tentang mengobati yang sakit, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik untuk mereka. Tetapi, pernahkah kalian berpikir, bagaimana caranya kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat? Bukan hanya di ruang praktik atau klinik, tetapi juga di dunia maya yang bergerak serba cepat ini. Di era digital seperti sekarang, media sosial seolah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Setiap hari kita melihat berbagai informasi, berbagai momen, dan berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi, bagi kita yang akan berprofesi sebagai dokter hewan, media sosial itu bukan hanya tempat untuk berbagi foto lucu anjing dan kucing, melainkan juga cerminan dari integritas dan etika profesi kita. Dan disinilah seringkali muncul tantangan yang kompleks, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apa sih yang melatar belakangi masalah ini? Profesi dokter hewan adalah profesi yang mulia dan terhormat, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar. Kita dituntut untuk selalu menjaga kode etik profesi yang telah disepakati bersama. Kode etik ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi fondasi moral yang membedakan kita sebagai profesional. Di sisi lain, media sosial menawarkan kebebasan berekspresi yang nyaris tak terbatas. Kita di sini membagikan apa saja, dari opini pribadi hingga curhatan profesional. Namun, terkadang, kebebasan ini bisa berbenturan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya menjadi fondasi etika kita. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia sangat relevan dengan cara kita berinteraksi, baik dengan sesama praktisi maupun dengan masyarakat. Mari kita bahas lebih dalam. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap makhluk, baik manusia maupun hewan, dengan penuh hormat dan keadilan. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita harus berinteraksi dengan empati, tanpa menghakimi, dan selalu menjunjung tinggi martabat profesi. Sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk menjaga solidaritas yang tidak mudah terpecah belah, terutama di tengah perdebatan atau perbedaan pendapat. Media sosial seringkali menjadi medan pertempuran verbal, dan sebagai calon dokter hewan, kita harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, alih-alih ikut memprovokasi konflik. Lalu, masalah konkret apa yang sering kita temui? Ini adalah poin-poin krusial yang harus kita waspadai. Yang pertama, penyebaran informasi yang salah atau hoax. Di dunia digital, informasi menyebar begitu cepat. Terkadang, demi popularitas atau demi konten yang viral, ada oknum yang menyebarkan informasi medis yang tidak akurat, yang bisa membahayakan para hewan. Sebagai contohnya, ada yang menyarankan pengobatan herbal yang belum teruji atau memberikan dosis obat yang salah. Hal ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga bisa merenggut nyawa hewan. Yang kedua, konflik etika dalam berekspresi. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana kita melihat praktik-praktik yang tidak etis. Misalnya, membagikan foto atau video pasien dengan kondisi yang sensitif tanpa persetujuan pemiliknya. Ini adalah pelanggaran dari etika kerahasiaan pasien yang sangat amat fatal. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang mengomentari praktik dokter hewan lain secara negatif di media sosial atau memprovokasi perdebatan yang merendahkan. Hal ini tidak hanya melanggar etika kerahasiaan, tetapi juga rasa hormat antar kolega.
yang seharusnya menjadi pilar utama dalam profesi kita. Ingat, kritik profesional harusnya disampaikan di forum yang tepat, bukan di ruang publik yang bisa merusak reputasi. Yang ketiga, penurunan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat ada dokter hewan yang berperilaku tidak etis di media sosial, citra dan integritas seluruh profesi bisa ikut tercoreng. Publik akan mulai meragukan kompetensi dan nilai baik kita. Mereka mungkin bertanya-tanya, jika mereka tidak bisa bersikap profesional di media sosial, bagaimana kita bisa percaya pada mereka untuk merawat hewan kesayangan kita? Kepercayaan adalah modal utama dan butuh waktu yang lama untuk membangunnya. Tetapi, kepercayaan bisa hancur dalam sekejap karena satu postingan yang tidak bijak. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Ini adalah beberapa upaya nyata yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, pahami batasan dan kode etik. Sebelum memposting apapun, tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah konten ini sesuai dengan kode etik profesi veteriner? Gunakanlah Pancasila sebagai kompas moralnya. Apakah ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan? Atau apakah postingan ini bisa menimbulkan perpecahan atau justru mempererat persatuan? Yang kedua, verifikasi informasi sebelum berbagi. Jadilah garda terdepan dalam melawan hoaks. Selalu pastikan informasi medis yang Anda bagikan itu valid dan berasal dari sumber terpercaya. Rujuk pada jurnal ilmiah, buku teks, atau publikasi dari organisasi veteriner terkemuka. Jangan mudah tergiur untuk menyebarkan informasi hanya demi popularitas. Ingat, tanggung jawab kita lebih besar dari sekedar mencari like atau followers. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk edukasi dan kebaikan. Alih-alih untuk hal-hal yang negatif, manfaatkanlah media sosial sebagai platform untuk menebarkan kebaikan. Jadikan akun Anda sebagai perpustakaan digital yang informatif. Edukasikan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, cara merawat hewan dengan baik, atau bahkan tanda-tanda penyakit yang perlu diwaspadai, serta bagikan tips perawatan yang mudah dipahami, cerita inspiratif dari praktik sehari-hari, atau bahkan cara-cara sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Jadilah agen perubahan positif. Yang keempat, jaga kerahasiaan dan privasi pasien. Ini adalah hal fundamental yang tidak bisa ditawar. Jangan pernah memposting detail tentang pasien atau bahkan pemiliknya tanpa izin tertulis. Hormati hak privasi mereka. Anda bisa berbagi cerita tanpa menyebutkan nama atau detail yang spesifik. Fokuslah pada pembelajaran atau pesan positif yang bisa diambil dari kasus tersebut. Integritas profesi veteriner tidak hanya diuji di ruang praktik, tetapi juga di ruang digital. Pancasila dan kode etik harus menjadi kompas kita dalam setiap interaksi di media sosial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan profesi. Setiap like, setiap komentar, dan setiap postingan adalah cerminan dari siapa kita. Marilah kita mulai dari diri sendiri. Jadikan media sosial sebagai alat untuk menebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan menginspirasi orang lain. Ingat, setiap postingan kita adalah cerminan dari identitas kita sebagai calon dokter hewan. Jadikan media sosial sebagai alat yang membangun, bukan merusak. Jadikan diri kita sebagai teladan yang patut dicontoh. Sebelum menutup video saya akan memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, pulang-pulang beli rambutan. Jadi dokter hewan butuh kesabaran demi satwa dan kesejahteraan. Semoga berhasil. Salam sejahtera untuk kita semua dan semua makhluk hidup. Sampai jumpa.